Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbak Eka Puspita. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Apa nih yang akan kita bahas hari ini? Oke, guys, aku yakin kalian beberapa hari ini atau beberapa hari yang lalu kalian udah melihat salah satu postingan ya. Itu ada seorang perempuan atau Syuce yang mendorong kakeknya ya kan, dan tersungkur jatuh dari tangga. Ini pasti kalian udah lihat beritanya kan. Di sini banyak banget pembelajarannya. Jadi Mbak Eka mau bahas di sini. Semoga kalian semua ya di luar sana tetap hati-hati kalau kerja ya. Dan semoga aja sih yang Syuce ini ya, yang diduga ini Syuce atau orang lokal, saudara atau masih saudara si kakek ini yang mendorong kursi roda ini ya. Semoga aja bukan pekerja migran ya. Kalau emang ini pekerja migran, kita doakan semoga ini tidak jadi masalah buat dia ya. Oke guys, kita bahas ya. Jadi artikel ini tuh mengatakan ada seorang Syuce ya atau perempuan yang mendorong kursi roda dan yang dinaiki ini atau yang didorong ini seorang laki-laki tua atau kita sebut aja kakek ya. Kita sebut aja kungkung atau kakek-kakek ini. Jadi si Syuce ini mendorong ya, mungkin kurang pengalaman ya kan, mungkin kurang pengalaman dia menjaga orang tua, akhirnya ya beginilah jatuh ya kan, tersungkur. Sebenarnya kalau kayak gini siapa yang bisa lainnya? Kita nggak berhak menyalahkan. Karena apa? Karena emang kita tuh jaga orang tua atau jaga anak itu tuh pasti ada pengalaman gitu guys. Nggak asal bisa gitu. Enggak, kita tuh ada pengalaman. Nah, sama sama halnya sama kalau kita keluar, pasti kalian semua yang ada di luar negeri tahu kan atau sudah melihat bagaimana keadaan teman-teman kita ya, khususnya yang jobnya itu jaga lansia ya kan. Pasti kalau keluar itu kita dorong kursi roda gitu kan. Ada yang pakai tongkat itu ya kan, ada yang masih sehat dan kebanyakan sih pakai kursi roda ya. Jadi kalau emang karena kebanyakan para lansia-lansia ini pikirannya udah pikun atau kembali ke seperti anak-anak ya. Jadi alangkah baiknya ya kita itu lebih pintar ya, lebih pintar lagi, lebih bijak lagi, lebih tegas lagi ya terhadap orang tua yang kita jaga ini demi kebaikan bersama ya. Kenapa aku bilang kebaikan bersama? Karena kalau emang kita keluar ya sama lansia ini atau orang yang kita jaga keluar apa yang kita jaga ini dan kita keluar untuk mungkin kita main ke pasar atau kita mau berjemur di bawah gitu kan, kalau ada apa-apa yang pertama dicari itu bukan nenek bukan kakek tapi kamu ya. Karena apa? Karena yang terakhir bersama si kakek atau nenek ini adalah kamu ya, atau pekerja migran gitu ya. Jadi sebelum kalian melakukan apapun harus difikirkan matang-matang baik-baik daripada nanti kalian yang jadi kena batunya gitu. Mending kalian tegas, mending kalian marah-marah di tempat dari yang penting aman ya, yang penting aman, jangan memikirkan hal lain ya kan. Ego itu dibuang dulu gitu loh. Jadi biasanya kalau di luar negeri itu kalau kita ke mungkin contohnya aja ya, kita pergi ke um, MTR gitu, stasiun-stasiun mana gitu kan, atau di gedung-gedung mana gitu, biasanya itu ada jalur khusus ya, jalur khusus buat lansia gitu guys, buat kakek sama nenek itu ada yang khusus kursi roda itu loh, itu ada ya kita buat dorong. Biasanya kan kursi roda ada yang manual, ada yang elektrik gitu, ada yang dicas, atau si kakek atau nenek ini tuh dia berjalan sendiri menggunakan kursi roda, menggunakan tombol gitu, tapi nggak sedikit juga yang menggunakan manual. Yang kalau manual ini biasanya adalah dia punya pekerja migran ya, jadi keluarnya pas sama pekerja migran. Jadi kalian kalau emang diajak pergi ke tempat-tempat kayak gitu, kalian cari tahu dulu ya, ini tempat ini aman nggak kalau aku sama nenek atau sama kakek itu berjalan di sini atau di arah ke sini, nanti akhirnya nanti tembusnya kemana gitu. Terus kalau emang keluarnya harusnya kayak gimana gitu. Jadi kalau emang di situ tempat situ nggak ada lift ya, nggak ada lift atau biasanya kan kayak tangga tapi dia lebih rata gitu loh guys, kalau beroncongan gitu ya, itu kan jalannya kan agak rata, apa namanya, diratakan. Itu biasanya khusus buat kursi roda tuh guys. Jadi kalau emang itu satu lift nggak ada, terus dua yang jalan buat kursi roda itu nggak ada, mending kalian urungkan saja ya, walaupun kakek atau nenek kalian ngeyel mau ke sana ya kan, tapi terhalang nggak bisa jalan karena di kursi roda itu, mending kalian lebih tegas. Dan kalau emang si kakek atau nenek kalian ini tetap ngeyel ya, kalian telepon aja bosnya atau anaknya ya. Karena sebaik apapun kita ngomong dan selembut sutra apapun kita memberitahu ya, tapi kalau si nenek ini atau kakek ini tetap ngeyel dan tetap beranggapan aku mau ke sana, karena pasti mikirnya gini, nggak sedikit kakek sama nenek tuh pasti pikirnya kami tuh cuma kungian aja, kamu cuma pembantu ya kan, ini kewajiban kamu untuk membawaku kemanapun yang aku mau, Tapi kalian juga harus tegas ya guys, kalian boleh membawa nenek atau kakek kalian ya kan, harus seizin anaknya ya, dan pastinya ini nggak bahaya gitu loh. Contohnya ya ini tadi, kalian harus tahu kalau emang
nenek atau kakeknya masih bisa jalan atau pakai tongkat sih oke-oke aja, tapi kalau pakai kursi roda mau gimana ya kan, mau didorongnya gimana ya kan. Ini sama aja sih sama jaga anak atau yang baby ya, biasanya kalau keluar tuh pakai stroller atau kereta bayi gitu guys. Nah itu banyak. Kalau di Jakarta itu kan biasanya kan kita kalau main ke mall gitu kan ada eskalator gitu kan guys. Jadi kalau pakai eskalator ini Mbak Eka pengalaman Mbak Eka ya. Jadi Mbak Eka itu turun dulu. Kayak eskalatornya kan turun nih, eskalator turun. Jadi Mbak Eka-nya berdiri di belakangnya gitu. Terus eskalatornya baru. Jadi Mbak Eka terus eskalator, terus kita turun bareng-bareng. Itu buat apa namanya? Menyangga ya, menyangga si stroller itu biar nggak jatuh. Sama halnya sama si kursi roda, tapi alangkah baiknya kalau kursi roda kan kalau baby itu kan ringan, tapi kalau orang tua itu kan berat ya guys. Belum lagi kursi rodanya, kursi roda itu juga berat loh, ketambahan lagi si kakek atau neneknya ya kan, itu juga pasti berat banget. Daripada nanti jangan ambil resiko ya, karena ini resikonya gede, mending kalian nyari dulu di sekitar area sana. Biasanya kalau di luar negeri itu ada khusus jalur yang buat kursi roda ya guys, atau lift gitu, atau biasanya kan ada apa namanya tangga ya kan, tangga yang apa namanya yang teksturnya rata gitu loh ya, itu khusus buat jalur lansia. Itu mending pakai itu aja ya. Kalau nggak ada mending kalian nggak usah ke sana. Kalau masih ngeyel mending kalian ngomong sama majikan atau telepon ya, suruh ngomongin, karena sebaik apapun kita ngomongnya kalau si nenek ini tetap beranggapan moyong apa nggak guna kamu ngomong ke aku, pokoknya aku mau ke sana, ya udah sama aja, mending kamu ngomong sama majikannya. Soalnya ini juga yang dipakai Mbak Eka ya, kalau neneknya Mbak Eka tuh ngeyel ya. Yang penting kalian harus tahu dulu ini aman enggak buat kalian dan nenek kalian. Jangan ambil resiko ya guys, karena kerja di luar negeri itu enggak sama kayak di Indonesia ya kan. Bos itu nggak mau tahu kalau emang ada apa-apa, yang dicari itu kamu guys ya kan. Entah kamu itu kerja di sana udah puluhan tahun, tapi kalau kamu ya membuat kesalahan yang kayak gini, aku yakin majikan kamu juga nggak mau gitu loh ya kan. Daripada ambil resiko, mending kita cari aman aja gitu guys, lebih tegas aja gitu loh. Boleh kok, boleh, kamu juga nggak boleh terlalu keras sama majikan atau sama nenek kakek kalian yang dijaga ya, jangan. Tapi alangkah baiknya kalian lebih tegas lagi, dan ini juga kan demi kebaikan gitu loh. Atau mungkin pokoknya cari jalur alternatif lainnya lah, biasanya kan ada sih yang khusus-khusus buat orang tua. Mending kayak gitu aja deh. Kalau emang ngeyel emang nggak ada, ya udah mending ke tempat lain aja, jangan ambil resiko ya guys. Karena kalau ada apa-apa di sini, saudara pun nggak bisa nolong ya kan, orang tuamu di Indonesia pun nggak bisa nolong ya kan, kamu harus berdiri sendiri ya kan. Ya syukur-syukur kalau agensimu baik dan bisa menolong gitu loh. Tapi kalau nggak bisa, kamu bisa telepon di kedaulatan atau di KJRI ya. Kalau di Hongkong tuh KJRI, kalau di Taiwan itu KDEI ya, di Malaysia juga KDEI atau apa itulah ya kan. Nah itu ya, alangkah baiknya kamu harus tegas, nggak usah mikir kamu itu kungyan atau pembantu ya, asalkan ini baik buat majikan kamu, kamu harus menjaga dia lebih baik lagi. Kalau dia tetap ngeyel, kamu telepon majikan, dan tetap selalu hati-hati ya guys. Kasihan banget sih ini, soalnya si Siuce-nya ini sama si kakeknya ini, dia jatuhnya tuh terjun gitu loh. Aku yakin habis dia jatuh pasti dibawa ke rumah sakit, itu nggak mungkin. Apalagi Siuce-nya itu ya bisa sampai terjun payung kayak gitu guys, itu pasti sakit banget ya. Tapi kita doakan semoga kakek yang jatuh itu sama Siuce-nya itu baik-baik aja ya, dan semoga ini pasti dijadiin pelajaran banget sih. Aku yakin dia pasti takut banget sih ya kan, dan semoga aja ini bukan pekerja migran ya guys. Oke, kayaknya videonya cukup kali sampai sini aja deh. Buat kalian yang baru mampir ya di channel aku, atau nemu channelnya aku, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen ya kan, biar aku lebih semangat bikin video-video random kayak gini ya kan. Kita ngobrol-ngobrol sederhana aja ya kan. Siapa tahu kalian dapat motivasi dari video-video randomnya aku atau video-video yang gak jelas ini ya kan. Oke lah, buat kalian semua sehat selalu ya guys, khususnya buat para PNI, jaga kesehatan kalian, berangkat sehat, pulang harus sehat. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.